warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10 ingin mengobservasi Museum Satria Mandala. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dahulu, dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, saya Amanda Maulia Rahmadani. Halo semuanya, saya Fatimah Putri Lestari. Saya Rizky Bayanaka. Saya Dinda Lestari. Saya Dinda Malta. Oke, ayo ikuti kita observasi, let's go! Museum Satria Mandala merupakan museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang menyimpan berbagai koleksi seperti diorama, foto, atribut ketentaraan, senjata, dan juga kendaraan tempur. Museum ini diresmikan pada 5 Oktober 1972 oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Soeharto. Mengapa dibangun Museum Satria Mandala? Karena pada waktu itu pimpinan TNI atau Tentara Nasional Indonesia merasa perlu dibangun sebuah museum angkatan dan Polri dalam rangka untuk pembinaan mental serta pewarisan nilai-nilai juang 1945 dan juga nilai-nilai luhur TNI 1945. Sebelum menjadi museum, awalnya ini merupakan rumah istri dari Soekarno, yaitu Ratnasari Dewi Soekarno. Lalu dilakukanlah renovasi dan memulihkan atau memperbarui bekas rumah ini menjadi sebuah museum. Di dalam museum perjuangan terdapat penjelasan perjuangan bangsa Indonesia secara rinci dan juga runtut, yang dimulai dari detik-detik proklamasi serta mengapa harus diproklamasikan, yang bisa dilihat serta didengar langsung melalui diorama. Pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1940 di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu dijelaskan tentang pembentukan BKR pada tanggal 22 Agustus, yang dimana ini termasuk langkah awal keamanan negara untuk memastikan ketertiban dan keamanan negara agar kemerdekaan tidak tumbang sebelum sempat berakar. Lalu terdapat juga penjelasan tentang terbentuknya badan-badan perjuangan yang menjadikan banyak organisasi pemuda seperti Laskar Kalimantan, Laskar Hizbullah, Laskar Wanita Indonesia, dan masih banyak lagi. Setelah itu, terdapat juga pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober. Hingga sampai akhirnya, tanggal 28 Oktober yaitu terdapat Sumpah Pemuda. Dan tanggal 10 November terjadi pertempuran di Surabaya yang menghadapi tentara sekutu dengan Bung Tomo yang menggelorakan semangat rakyat Surabaya. Di dalam Museum Perjuangan juga terdapat tanda-tanda pangkat upacara atau harian Tentara Nasional Indonesia. Selain itu juga terdapat alat pelempar bom, alat komunikasi radio, ada senjata-senjata, ada juga patung manekin yang memakai baju-baju tentara dan baju-baju lainnya, ada peristiwa Bandung Lautan Api, dan juga pertempuran Ambarawa, serta masih banyak lainnya. Taman Dirgantara dan Pansar di Museum Satria Mandala adalah area terluar dari museum. Ruang yang menampilkan pesawat, panser, dan berbagai alutsista TNI sebagai bagian dari sejarah panjang perjuangan militer Indonesia. Area ini hadir sejak museum dibuka pada 5 Oktober 1972 dan terus dikembangkan untuk memperlihatkan peran TNI di darat maupun udara. Koleksi yang dipajang bertujuan memberikan edukasi visual kepada pengunjung, melestarikan teknologi pertahanan masa lalu, serta menjadi penghormatan bagi para prajurit yang telah berjuang menjaga kedaulatan negara. Selain itu, taman ini juga menjadi sarana agar generasi muda dapat mengenal lebih dekat alat tempur yang pernah digunakan bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Taman Soekarno atau TAMSU merupakan ruang terbuka yang berada di kawasan Museum Satria Mandala dan menjadi bagian dari pengembangan fasilitas museum setelah peresmian museum pada tahun 1972. Taman ini dirancang sebagai area hijau yang nyaman sekaligus sebagai ruang edukasi yang mendukung fungsi museum dalam memperkenalkan sejarah perjuangan TNI kepada masyarakat. Di dalam taman, pengunjung dapat menemukan beberapa koleksi luar ruangan seperti kendaraan militer dan instalasi sejarah yang menambah pengalaman belajar di luar ruang pamer utama.
Selain menawarkan suasana yang teduh dan asri, Taman Soekarno juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan publik seperti acara komunitas, pertemuan keluarga, hingga pesta pernikahan. Dengan fungsi ganda sebagai ruang rekreasi dan ruang edukasi, taman ini memperkuat peran Museum Satria Mandala sebagai destinasi sejarah yang relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Kuliner Nusantara di Museum Satria Mandala merupakan salah satu fasilitas pendukung yang berkembang untuk melengkapi pengalaman pengunjung dalam menikmati kawasan museum. Sebagai museum yang diresmikan pada tahun 1972 dan berfungsi sebagai pusat edukasi sejarah perjuangan TNI, kawasan Satria Mandala mengalami beberapa pengembangan fasilitas dari waktu ke waktu, termasuk penyediaan area kuliner yang menunjukkan kekayaan cita rasa Indonesia. Kehadiran kuliner Nusantara ini menjadi bagian penting dari upaya museum untuk menciptakan lingkungan wisata sejarah yang lebih ramah, menyenangkan, dan relevan bagi masyarakat modern. Konsep kuliner di kawasan Museum Satria Mandala mulai dirancang seiring meningkatnya aktivitas publik dan kebutuhan ruang istirahat bagi pengunjung yang tidak hanya untuk melihat koleksi, tapi juga untuk menikmati suasana taman, menghadiri acara komunitas, hingga mengikuti kegiatan edukatif. Dengan memanfaatkan ruang terbuka dan area hijau di sekitar museum, pengelola menghadirkan beberapa titik kuliner yang menawarkan menu khas Nusantara sebagai identitas utama. Hidangan itu ada seperti nasi pecel, nasi rames, sayur lodeh, ayam goreng, mie godok, hingga jajanan tradisional seperti ubi rebus, pisang coklat, jagung bakar, dan aneka kue basah menjadi pilihan yang memperkuat ciri khas budaya kuliner Indonesia. Beragam minuman tradisional seperti wedang badrek, bajigur, dan minuman rempah lainnya juga disajikan untuk menambah suasana hangat dan autentik bagi setiap pengunjung. Tidak hanya menjadi tempat makan, area kuliner Nusantara ini berubah menjadi ruang sosial yang hidup. Pengunjung dapat menikmati suasana santai dengan nuansa tradisional, lengkap dengan dekorasi yang menampilkan elemen sejarah, budaya, dan perjuangan. Beberapa kafe dan area makan di dalam kawasan museum dirancang untuk menghadirkan atmosfer yang menyatu dengan karakter Museum Satria Mandala, seperti penggunaan ornamen kayu, properti antik, serta ruang duduk bergaya kampung atau pos perjuangan. Hal ini membuat pengalaman menikmati makanan tidak sekedar untuk berkonsumsi saja, tapi juga bagian dari perjalanan budaya dan historis di dalam area museum. Fungsi kehadiran kuliner Nusantara di Museum Satria Mandala ini itu apa sih? Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama berwisata sejarah saja loh, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan komunitas dan pelestarian kuliner tradisional. Beberapa kegiatan publik seperti pertemuan keluarga, acara komunitas, gathering sekolah, hingga pesta kecil kerap memanfaatkan ruang kuliner yang tersedia. Kuliner Nusantara juga berperan dalam memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada generasi muda yang mungkin belum akrab dengan makanan-makanan tradisional, sekaligus memberikan peluang bagi UMKM atau pengelola lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di lingkungan museum. Dalam memadukan fungsi edukasi sejarah, rekreasi, dan pengalaman kuliner, fasilitas kuliner Nusantara di Museum Satria Mandala memperkuat posisi museum sebagai ruang publik yang hidup, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Kehadirannya menjadikan sejarah perjuangan bangsa, tapi juga tepat untuk merayakan budaya dan kebersamaan dalam suasana yang nyaman dan bermakna. Perpustakaan TNI Museum Satria Mandala adalah salah satu pusat informasi militer yang berada di lingkungan Museum Satria Mandala, Jakarta. Perpustakaan ini menjadi tempat penyimpanan berbagai koleksi literatur yang berkaitan dengan sejarah Tentara Nasional Indonesia dan perkembangan pertahanan negara. Di dalamnya, pengunjung dapat menemukan berbagai jenis buku, arsip, majalah, laporan resmi, dokumen sejarah, hingga biografi tokoh-tokoh TNI dari masa ke masa. Perpustakaan ini dirancang sebagai ruang belajar yang terbuka untuk prajurit, peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang dunia kemiliteran Indonesia. Selain menyediakan koleksi cetak, perpustakaan ini juga dilengkapi fasilitas ruang baca yang nyaman, sistem katalog yang memudahkan pencarian, serta staf yang siap membantu pengunjung menemukan informasi yang mereka butuhkan. Sebagai bagian dari Museum Satria Mandala, perpustakaan ini memiliki peran penting dalam melestarikan sejarah perjuangan dan menjaga agar pengetahuan tentang TNI dapat diakses oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Perpustakaan TNI Museum Satria Mandala bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang edukasi yang membantu kita memahami perjalanan panjang pertahanan dan pengabdian prajurit Indonesia. Sejarah mengajarkan masa dan kenangan yang telah terlewati. Tak akan pernah terulang kembali, tapi kita bisa menciptakan sejarah baru yang jauh lebih indah tanpa mengingat sejarah lama yang telah ada. Sekian dulu ya dari kelompok 10, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mari makan buah delima, mari ucapkan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.